Perkembangan psikologi dimulai dari zaman Yunani kuno. Pada masa itu, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah memperdebatkan masalah kejiwaan. Plato mengembangkan teori tentang jiwa yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rasional, irasional, dan nafsu atau kemarahan. Sedangkan Aristoteles membagi jiwa menjadi 3 tipe, jiwa vegetatif, sensori, dan rasional. Lanjut pada abad ke-5 dan ke-6, para bangsa Yunani mulai mengaitkan kejiwaan dengan agama. Teologi besar dari bangsa Yunani yang paling terkenal adalah Olimpian, yang dimana teologi ini mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak dapat mati dan tidak dapat terpisah dari ingatan. Dan juga ada teologi orfisme yang mempercayai bahwa manusia memiliki siklus kelahiran dan transmigrasi jiwa seperti reinkarnasi. Selanjutnya, abad ke-17 sampai abad ke-18, psikologi masih menjadi wacana para filsafat. Para filsafat seperti Gottfried Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, dan David Hume saling memberikan gagasan maupun teori-teori tentang kejiwaan dan berencana untuk menjadikan psikologi sebagai suatu ilmu yang terpisah dari ilmu filsafat. Dan pada akhirnya, di abad ke-18 hingga abad ke-19, setelah berbagai perdebatan di antara para filsafat, terbentuklah 2 teori yang terkenal, yaitu teori psikologi fakultas yang dikembangkan oleh Wolff dan psikologi asosiasi yang dipelopori oleh Hume dan Hartley. Dengan 2 teori ini, psikologi menjadi berkembang secara signifikan, sampai akhirnya didirikan laboratorium psikologi pertama oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman, pada tahun 1879 yang menandakan psikologi sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari ilmu filsafat. Langkah yang dilakukan oleh Wilhelm Wundt ini dianggap sebagai tonggak penting dalam pengembangan psikologi sebagai ilmu eksperimental. Kontribusi penting lainnya adalah buku Principles of Psychology karya William James tahun 1890 yang turut memperkuat fondasi psikologi sebagai sebuah disiplin ilmiah yang lebih sistematis. Nah teman-teman, udah tahu kan tentang perkembangan psikologi pada masa yang dahulu? Sekarang kita beralih pada masa modern. Perkembangan psikologi pada masa modern telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, baik dari teori maupun praktik. Ada beberapa aspek utama dari perkembangan psikologi di era modern ini. Yang pertama adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini mengkaji bagaimana cara manusia berpikir dan memproses informasi yang mereka dapatkan. Lalu yang kedua, ada psikologi positif. Psikologi positif ini memusatkan perhatian pada studi tentang kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kekuatan pribadi. Yang ketiga adalah neuropsikologi. Aspek ini membahas tentang teknologi, penciptaan otak seperti fMRI dan PET scan. Nah, yang keempat ada psikologi sosial. Penelitian dalam psikologi sosial mengeksplorasi bagaimana individu dipengaruhi oleh kelompok dan lingkungan. Yang kelima ada psikologi klinis dan konseling. Dengan kemajuan teknologi, terapi jarak jauh, dan aplikasi kesehatan mental semakin umum, memungkinkan akses yang lebih luas ke dukungan psikologis. Yang keenam ada psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi terus mengembangkan metode untuk meningkatkan kinerja karyawan, kepuasan kerja, dan dinamika tim di lingkungan kerja. Dan yang terakhir nih, ada psikologi kesehatan. Penelitian dalam psikologi kesehatan mengkaji bagaimana faktor psikologis mempengaruhi kesehatan fisik dan sebaliknya. Ini termasuk tentang stres, coping, dan manajemen penyakit kronis. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang sejarah psikologi. Gimana? Menarik bukan? Mudah-mudahan setelah menonton video kami, ilmu teman-teman bisa bertambah ya. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Makan nasi untuk campur ikan. Paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa teman-teman.